Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kepada yang terhormat Dr. Gigi Tetiana Haniastuti MKes PhD selaku penanggung jawab topik 5 semester 2. Kepada yang terhormat Dr. Hera, Prof. Regina, Dr. Juni, Dr. Heni, dan Dr. Alma, serta teman-teman kelompok lain yang menyaksikan video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok I akan mempresentasikan diskusi mengenai topik mukosa oral, jaringan periodontal, dan rahang. Boleh di next. Anggota kelompok I beranggotakan Hamidah, Hana, Hani, saya Intan Zahabiah, Kadek Dea, Kenny, M. Tugas Nanda, Marcella, Maulinda, Mica, Monica, Mutia, Nadine, dan Nadia. Boleh di next. Untuk topik diskusi kali ini, kami mendapatkan pertanyaan yaitu, apa yang terjadi pada epitel mukosa oral penderita karsinoma oral squamosa, serta bagaimana gambaran hasil pemeriksaan dengan metode oral exfoliative cytology dengan Papa-Nicolau staining atau pewarnaan lainnya pada lesi oral penderita tersebut. Untuk pemaparannya, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Apa yang terjadi pada epitel mukosa oral penderita karsinoma oral squamosa? Boleh dilanjut? Jadi, squamous cell karsinoma ini merupakan tumor ganas dari epitel squamosa berlapis yang memiliki kemampuan untuk merusak jaringan di sekitarnya. Selain itu, pada sel ini juga dapat bermetastasis ke tempat yang lebih jauh. Kemudian, squamous cell karsinoma ini dapat menyerang pada umumnya pada pria dan berpotensi lebih besar pada kelompok usia di atas 40 tahun. Kemudian yang menyebabkan squamous cell karsinoma ini adalah merokok, minum minuman keras, kemudian paparan sinar ultraviolet, defisiensi nutrisi, imunosupresi, dan terjadinya infeksi. Kemudian perkembangan squamous sel karsinoma ini melibatkan pada aktivasi onkogen dan inaktivasi gen penekan tumor. Kemudian hal ini dikaitkan dengan adanya transisi epitel normal menjadi epitel yang hiperplasia atau hiperkeratosis. Boleh dilanjut? Kemudian pada area mana saja sih squamous cell karsinoma ini dapat ditemukan? Jadi squamous cell karsinoma ini sering ditemukan atau rentan melukai pada daerah lidah sisi lateral, posterior, dan permukaan ventral. Kemudian pada orofaring, dasar mulut, gingiva, mukosa bibir, pipi, dan palatum. Kemudian bentukan klinisnya. Bentukan klinis yang dapat ditemukan dari squamous cell karsinoma ini adalah berbentuk eksofitik, endofitik leukoplasia, atau berbentuk bercak putih, kemudian eritroplakia atau bercak merah, dan ada kombinasi antara keduanya, yaitu eritroleukoplakia. Nah, kemudian penampakan klinisnya itu bentukannya seperti ulcer, berupa ulcer dengan diameter kurang dari 2 cm. Umumnya tampakannya akan berwarna merah dengan disertai atau tidak disertai komponen putih, licin, dan halus yang memperlihatkan elevasi yang minimal. Kemudian leukoplakia dan eritroplakia itu merupakan tampakan klinis yang sering ditemukan untuk karsinoma sel squamosa ini. Kemudian contoh dari squamous cell karsinoma akibat paparan radiasi ini terbagi menjadi dosis tinggi dan dosis rendah. Pada dosis yang tinggi akan menginduksi penekanan respon imun yang diperantara sel. Kemudian selain itu juga menyebabkan kerusakan DNA dan dapat menyebabkan stres oksidatif disertai kerusakan sel. Kemudian setelah paparan terjadi induksi apoptosis keratinosit. Nah, hal ini dapat menyebabkan kemudian akan mengganggu produksi protein dan hiperproliferasi yang dapat menyebabkan hiperplasia dari epidermal.
Kemudian pada paparan sinar ultraviolet rendah akan meningkatkan ekspresi beberapa matriks metaloproteinase seperti MMPI, MMP3, dan MMP9. Dan juga kandungan keratinosid dari keratin 6, 16, dan 17. Kemudian paparan ini juga mengurangi kemampuan untuk mensintesis kolagen tipe 1 dan merusak jalur komunikasi beta dari transforming growth factor gitu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana gambaran hasil pemeriksaan dengan metode oral eksfoliatif sitologi dengan Papaniculo staining atau pewarnaan lainnya pada lesi ini. Sebelumnya, metode oral eksfoliatif sitologi merupakan salah satu metode pemeriksaan mikroskopik yang cepat dan praktis yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit oral. Pada pewarnaan dengan Papaniculo staining, karsinoma oral squamosa yang berdiferensiasi baik akan memiliki bentuk variatif atau pignotik. Selain itu, akan terlihat multinukleus atau nukleus yang irregular hingga lebih dari satu yang bermembran tebal serta memiliki vesikel yang jelas. Sedangkan, pada karsinoma oral squamosa yang berdiferensiasi buruk, pada pemeriksaan sitologis akan terlihat sitoplasma terwarna biru gelap. Hal ini terjadi karena pada karsinoma oral squamosa yang berdiferensiasi buruk akan didominasi oleh sel basal dengan banyak mitosis yang abnormal. Selain itu akan terlihat nukleus hiperkromatik, kromatin yang irregular, serta nukleolus yang biasanya eosinofilik dan lebih besar daripada sel normal. Nah, berdasarkan derajat diferensiasi, maka karsinoma sel squamosa ini dibagi menjadi beberapa, yaitu well differentiated, moderately well differentiated, poorly differentiated, dan undifferentiated. Pembagian ini berdasarkan diferensiasi squamosa, pleomorphia sel dan inti, serta aktivitas mitosisnya. Nah, selain dengan menggunakan Papaniculo staining, maka pewarnaan juga bisa dilakukan dengan hematoksilin eosin. Gambaran histopatologi dari karsinoma oral squamosa yang berdiferensiasi baik akan menunjukkan keratinisasi yang lebih banyak daripada karsinoma oral squamosa sedang dan buruk. Selain itu, karsinoma ini akan memiliki sel yang mirip dengan sel matur normal asal jaringan dan memiliki sel limfosistik yang banyak yang disebabkan oleh reaksi dari jaringan untuk memperbaiki sel yang rusak. Nah, pada karsinoma ini, mitosisnya akan jarang dan sel basalnya akan terlihat kecil-kecil pada tepi dari pulau tumor. Selanjutnya, untuk gambaran histopatologi dari karsinoma oral squamosa yang berdiferensiasi sedang dan buruk akan memiliki ukuran sel yang bervariasi dan besar dengan inti yang pleomorfik. Selain itu, akan jarang ditemukan adanya sel limfosistik. Pada karsinoma oral squamosa yang berdiferensiasi sedang, mitosisnya lebih banyak dibandingkan dengan karsinoma oral squamosa yang berdiferensiasi baik, dan termasuk mitosis yang abnormal. Sedangkan untuk gambaran histopatologi dari karsinoma oral squamosa yang berdiferensiasi buruk, ditemukan sel kecil primitif dengan sel asal jaringannya yang sulit untuk dikenali. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa metode oral eksfoliatif sitologi memiliki beberapa keterbatasan, seperti tidak bisa menilai tingkat invasi kanker, dan juga ada kemungkinan bahwa hasil berupa false negatif, sehingga akan lebih baik apabila metode ini dilakukan untuk mendeteksi dini. Sekian presentasi dari kelompok I. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada seluruh yang telah menyaksikan presentasi kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.